Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pada pagi ini kita akan bahas tentang masalah kurban karena sebentar lagi kita memasuki tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah. Akan saya coba ringkaskan dalam waktu yang singkat ini ya. Baik, kita mulai dari hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin," tidak ada satu hari, "al-amalu salihu fiha," di mana amal soleh dikerjakan di dalamnya, "ahabbu ilallahi," yang lebih dicintai oleh Allah, "min hadhil ayyami," yakni ayyamul asr, daripada yang dikerjakan pada hari-hari ini, yaitu 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Qalu, lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah." Wahai Rasulullah, termasuk jihad berperang di jalan Allah? Kata beliau, walal jihadu fi sabilillah, termasuk berjihad di jalan Allah, illa, kecuali, rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, seseorang yang dia keluar dari rumahnya dengan membawa jiwa dan hartanya untuk berperang di jalan Allah, falam yarji' min dzalika bi syai'in, lalu tidak kembali dengan membawa sesuatu apapun, artinya gugur di medan perang. Lalu hadis yang kedua, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'dhamu 'indallahi wa la ahabbu ilaihi." Tidak ada hari-hari di mana hari tersebut menjadi hari yang agung di sisi Allah dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, al-'amalu fihinna, untuk mengerjakan satu kebaikan, satu amal soleh di dalamnya, min hadhil ayyamil 'ashr, melainkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Fa'aktsiru fihinna minat tahlili wa takbiri wa tahmid, maka perbanyaklah untuk membaca tahlil la ilaha illallah, perbanyaklah membaca takbir Allahu akbar, dan perbanyaklah untuk membaca tahmid alhamdulillah alhamdulillah. Rawahu Ahmad. Yang pertama riwayat Imam Bukhari. Nah, jadi kita sekarang ini sedang berada di antara hari-hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, amal soleh yang dikerjakan di dalamnya itu adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara amal soleh yang disyariatkan, yang disunnahkan di dalamnya adalah berkurban bagi orang-orang yang tidak mengerjakan ibadah haji. Bahkan para ulama sepakat, bersedekah seharga atau senilai hewan kurban, dengan berkurban, maka pahalanya lebih besar daripada bersedekah senilai harga hewan kurban. Katakanlah kita bersedekah dengan satu senilai harga satu unta, misalkan 50 juta. Maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ketika uang tersebut kita simpan, lalu kemudian kita pakai untuk membeli unta dan dikurbankan pada hari raya kurban, maka pahalanya lebih besar daripada kita bersedekah senilai harga hewan kurban tersebut. Kalau kita punya uang 3 juta
atau 3.500.000 ya, disedekahkan di hari-hari biasa. Atau di hari ini kita sedekahkan 3,5 juta kepada fakir miskin. Kalau uang tersebut kemudian kita tahan, kemudian kita pakai untuk membeli kambing dan dikurbankan kambing tersebut pada hari raya kurban, pahalanya lebih besar daripada kita bersedekah senilai dari hewan kurban yang kita kurbankan. Sehingga ini menjadi motivasi bagi kita. Kalau ada di antara kita punya kelapangan, maka jangan lewatkan keutamaan ini. Bahkan para ulama berbeda pendapat tentang masalah hukumnya, ya, tentang masalah hukumnya. Di antaranya sebagian mereka berpendapat berkurban itu hukumnya wajib, karena perintah Allah Subhanahu wa taala, fasalli li rabbika wanhar. Di sini Allah memerintahkan, menyuruh. Hukum asal menyuruh, memerintahkan adalah wajib. Tapi sebagian yang lain membantah, mengatakan bukan wajib, tapi sunnah muakkadah. Wabil khususnya adalah bagi orang-orang yang memiliki kemampuan ketika itu. Dan ini dipraktekkan sendiri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau senantiasa berkurban setiap tahun, karena ada kelapangan di dalamnya. Sampai kemudian beliau memperingatkan kepada umatnya, man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang dia mendapatkan kelapangan di hari-hari tersebut, lalu kemudian dia tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat salat kami. Ini sebagai peringatan. Artinya yang memiliki kelapangan pada hari-hari tersebut, maka janganlah dia meninggalkan keutamaan dari ibadah yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Hadis yang secara khusus menjelaskan tentang keutamaan berkurban tidak ada secara khusus. Hadisnya adalah secara umum, hadis yang sahih. Namun ada beberapa hadis yang diperdebatkan oleh para ulama tentang kesahihannya, yang menjelaskan secara khusus tentang keutamaan berkurban. Namun setidaknya hadis-hadis ini bisa memberikan informasi kepada kita, atau setidaknya menjadi patokan kepada kita bahwa berkurban itu pahalanya luar biasa. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam kitab sunannya. Beliau meriwayatkan dari Nabi SAW, man amila Adam min amalin yauman nahri ahabba ilallahi min ikhraqid dam. Tidak ada amalan yang dikerjakan oleh seorang manusia pada hari nahar, pada hari raya Idul Adha, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selain mengalirkan darah, yaitu menyembelih hewan kurban. Innaha lata'ti yaumal qiyamati bikuruniha. Sesungguhnya hewan kurban tersebut nanti akan datang pada hari kiamat dengan membawa tanduknya, wa asy'ariha, membawa rambut-rambutnya, wa dalafiha, dan membawa kuku-kukunya. Rawahu Ibnu Majah. Para ulama berbeda pendapat tentang status atau derajat hadis ini. Sebagian menghasankan, sebagian mendhaifkan. Lalu hadis yang kedua yang memberikan informasi kepada kita tentang keutamaannya, yaitu ketika para sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ma hadhil adhahi, ini kurban-kurban apa ini? Apa maksudnya wahai Rasulullah? Kemudian beliau bersabda, hadhihi sunnatu abikum Ibrahim, ini adalah sunnah, ini adalah ajaran dari ayah kalian, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Qalu, kemudian para sahabat yang lain bertanya, famalana ya Rasulullah, lalu apa yang akan kita dapatkan dari hewan-hewan kurban ini? Beliau bersabda, bikulli sya'ratin hasanatun, setiap helai rambut dari hewan kurban tersebut maka dinilai atau diganjar dengan satu kebaikan. Bayangkan satu kambing berapa ribu itu rambutnya ya. Dan pahalanya itu setiap satu helai rambut akan diganjar dengan satu kebaikan.
Lalu para sahabat yang lain bertanya, "Fassufu ya Rasulullah, bagaimana dengan bulu domba?" Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bikulli sya'ratin minas sufi hasanah." Setiap helai rambut dari domba itu juga akan diganjar dengan satu pahala atau satu kebaikan. Dan hasanah di sini sifatnya masih umum. Kebaikan apa yang Allah berikan kepada orang yang berkurban? Bentuknya dalam apa? Itu tidak dijelaskan di dalam hadis ini. Sehingga ini menjadi pelecut, menjadi motivasi bagi kita yang memiliki kelapakan untuk berkurban. Nah, kebaikan yang akan kita tunai, yang akan kita tuai, yang akan kita dapatkan. Katakanlah sebagai ilustrasi, ada seorang anak misalkan ayahnya mengatakan, "Nak, hafalkan juz 30. Kalau hafal nanti saya kasih hadiah." Maka anak itu akan bertanya, "Hadiahnya apa ayah?" "Hadiahnya sepeda." "Oh, sepeda. Teman juga udah banyak sepeda, ini sepeda." Nah, kalau dikasih tahu seperti itu. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala juga demikian. Bikulli sya'ratin hasanah. Setiap helai rambut satu kebaikan. Kebaikannya apa? Dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya nanti orang-orang yang berkurban ketika di akhirat dia mendapatkan pahala tersebut menjadi sebuah kejutan. Ya, makanya ini adalah satu hal yang sangat luar biasa, pahala yang besar. Namun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Setidaknya hadis ini naik kepada derajat hasan, ya, yang bisa menjadi patokan atau informasi bahwa berkurban itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Andai misalkan hadis ini lemah dan tidak bisa dijadikan sebagai hujah, maka cukuplah satu ayat dari Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang kita kerjakan itu adalah satu kebaikan yang sangat luar biasa. Ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu kebaikan yang sangat luar biasa di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait berkurban, bahwa berkurban itu adalah termasuk ibadah yang sangat dianjurkan atau termasuk ibadah yang pahalanya sangat besar, terutama adalah pada hari raya kurban, dan ini adalah syiar Islam yang sangat besar. Di dunia ini tidak ada satu sembelihan yang lebih besar daripada yang dikerjakan oleh umat Islam. Kalau kita ambil bagian andil di dalamnya, berarti kita mengambil bagian menegakkan syiar Islam yang terbesar. Tidak ada satu agama pun di dunia ini selain Islam. Tidak ada satu budaya pun di dunia ini yang bisa menandingi ibadah dari umat Islam. Di beberapa daerah mungkin ada gitu ya, ada adat penyembelihan, ada persembahan dan seterusnya. Tapi tidak ada satupun yang dalam satu waktu pengkurbanan sebagai bentuk ibadah kepada Tuhannya kecuali umat Islam. Maka ini syiar Islam. Seseorang yang ikut andil di dalamnya berarti dia ikut andil menebarkan Islam, ikut andil menampakkan bagaimana kemuliaan Islam. Selanjutnya, jika kita memiliki kelapangan, ya, kemudahan untuk berkurban, maka tentunya kita harus memperhatikan adab-adab di dalamnya. Yang pertama adabnya itu adalah jangan lupa an-niyatu lillahi ta'ala. Niat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting sekali. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Karena berkurban adalah perintah Allah, perintah dari Allah yang kita kerjakan sebagai sebuah ibadah, maka ibadah tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kalau niatnya tidak ikhlas kepadanya. Maka tanamkan dari awal bahwa kita semata-mata berkurban adalah karena menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian kita bagi menjadi beberapa aspek yang selanjutnya yang harus kita perhatikan ketika seseorang hendak berkurban. Yang pertama dari si pengkurbannya sendiri. Sebagaimana yang dijelaskan atau disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
bahwa orang yang sudah meniatkan untuk berkurban, maka perhatikan dirinya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, maka janganlah dia memotong kuku maupun memotong rambut sejak masuk awal bulan Dzulhijjah. Nabi SAW bersabda, "Man kana lahu dzibhun yadbahuhu." Barang siapa yang dia punya sembelihan hewan kurban, artinya dia sudah berniat untuk berkurban. Fa idza ukhilla hilalu dzulhijjah, kalau sudah memasuki bulan Dzulhijjah, fala ya'khudanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'an. Janganlah dia memotong kuku, jangan memotong rambut sedikit pun. Adapun yang rontok kalau dia menyisir ataupun yang patah misalkan dia pegang apa dari kukunya tidak mengapa. Tapi sebisa mungkin jangan disengaja. Para ulama tidak mengatakan sampai kemudian pada tingkat haram, tapi memakruhkan. Makruh hukumnya termasuk di dalam madhab Syafi'i, makruh hukumnya seseorang yang sudah meniatkan untuk berkurban, kemudian dia memotong rambut, memotong kuku ketika sudah memasuki bulan Dzulhijjah. Tunggu sebentar sampai memasuki tanggal 10 sampai dia berkurban. Itu yang pertama. Jadi mohon diperhatikan, janganlah mengambil rambutnya maupun dari kukunya sedikit pun. Lalu kemudian yang perlu diperhatikan kembali adalah hewan kurban yang hendak dia kurbankan. Kalau tadi kan orang yang berkurban, sekarang hewan kurbannya. Nah, ini adalah satu adab yang harus diperhatikan supaya ibadah kurbannya itu semakin sempurna. Yang pertama, berkurban itu hewannya disesuaikan dengan kemampuan. Artinya ada tingkatan keutamaan di situ. Para ulama berbeda pendapat mana yang lebih utama. Karena berkurban itu kan hanya hewan ternak. Dan ketentuannya pada 3 hewan itu, unta, sapi, dan kambing. Para ulama sebagian mengatakan bahwa yang paling utama hewan yang dikurbankan adalah dari yang besar sampai yang kecil. Itu tingkatannya. Berarti yang terbaik adalah ketika seseorang berkurban dengan unta. Lalu tingkatan yang kedua adalah sapi. Tingkatan yang ketiga adalah kambing. Karena ini melihat dari aspek posturnya paling besar. Karena manfaatnya lebih banyak. Sehingga ini dianggap yang paling utama adalah sesuai tingkatan besarnya. Tapi sebagian yang lain tidak mengatakan demikian. Sebagian yang lain mengatakan bahwa yang paling utama itu adalah kambing. Karena Nabi SAW beliau itu berkurban dengan kambing. Hadisnya adalah di mana Nabi SAW bentar, hadisnya di sini ada enggak? Bikabsaini amlahaini, ya. Beliau SAW berkurban dengan kabsaini, dhaha bikabsaini amlahaini. Beliau itu berkurban dengan 2 kambing gibas, ya. Kambing gibas amlahaini yang warnanya itu ada dominannya warna putih dan ada warna hitamnya. Jadi kambingnya besar. Kemudian juga mendalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di mana Nabi Ibrahim ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkurbankan putranya Ismail, kemudian diganti oleh Allah Subhanahu wa taala wa fadaina bidhibhin adim. Kami ganti dengan sembelihan yang besar. Sembelihan yang besar di situ ditafsirkan oleh para ulama adalah dengan kambing gibas. Sehingga berdasarkan ayat dan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, yang terbaik dari hewan kurban itu adalah
kambing, itu yang paling utama, kambing kibas. Karena sebagian orang juga menyebutkan bahwa daging kambing itu lebih bagus daripada sapi maupun unta. Ya, sebagian mendalilkan demikian. Namun wallahu a'lam, mana yang paling utama sesuaikan dengan kemampuan. Ya, kalau di tempat kita, ya kalau saya lebih mendekati kepada volumenya saja karena manfaatnya lebih besar. Yes, dari segi manfaatnya lebih luas. Dan ini juga dikiaskan kepada hadis ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang ayyu riqabi afdal, wahai Rasulullah, budak mana yang lebih utama untuk kita bebaskan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan asmanuha wa anfusuha inda ahliha. Budak yang paling utama, yang paling afdal untuk kita bebaskan adalah yang paling mahal dan yang paling bernilai menurut pemiliknya. Ya, jadi kalau kita punya kambing, ya misalkan 5 kambing itu semuanya jantan, kemudian ada 1 kambing yang paling besar, paling gagah, paling gemuk, maka itu yang terbaik, ya, yang terbaik. Dan Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, menafsirkan wa may yu'azzim, siapa yang mengagungkan syiar Allah, di sini maksudnya adalah hari raya kurban. Yu'azzim di sini adalah isti'dhamuha wa istihsanuha, sehingga disunnahkan menurut beliau itu Abdullah bin Abbas, seseorang yang hendak berkurban maka gemukkanlah, di antaranya menggemukkan hewan kurbannya. Artinya kalau kita nggak punya kambing sendiri, kalau kita punya uang, ya kita beli yang terbaik, yang paling gemuk, yang paling bagus posturnya, yang paling bagus perawakannya, lalu kemudian wa asmanuha, paling mahal, yang paling menarik menurut pemiliknya. Itu dari aspek hewan kurbannya. Lalu yang kedua yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai hewan yang harus jeli, kita harus teliti. Jangan sampai hewan kurban yang kita beli atau yang kita persiapkan kalau kita nerenak sendiri itu ada cacatnya, sehingga harus betul-betul diperhatikan. Kalau kita mewakilkan kepada orang lain, misalkan kepada panitia masjid atau kepada seseorang kenalan misalkan, atau pedagang hewan misalkan, maka pastikan orang tersebut amanah, yang harus betul-betul memilihkan hewan kurban yang tidak ada cacatnya sedikit pun, ya. Karena Nabi SAW bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, arba'atun la yujziyanna fil adahi. Ada 4 hal yang tidak diperkenankan untuk dikurbankan. Yang pertama al-awra'u al-bayyinu awra'uha, yang sebelah matanya itu buta, yang jelas, ya, matanya cacat, ya. Kalau yang saya pernah perhatikan, ya misalkan bukan cacat buta gitu, misalkan beleken gitu, ya, matanya agak putih seperti itu. Kalau memang sedang lagi putih, jangan dibeli. Wal maridatul bayyinu maraduha, yang sakit dan jelas-jelas sakitnya, ya, diam saja, tidak aktif hewannya, berarti itu hewannya sakit, maka hindari hewan-hewan yang demikian. Wal arja'u al bayyinu dhal'uha, yang pincang. Pincang ini bisa jadi karena kakinya terbentur sakit atau memang panjang sebelah, itu kan cacat, maka jangan dipilih hewan kurban yang semacam ini. Wal azfa'u allati la tunqa, hewan kurban yang kurus. Nah, ini tidak diperkenalkan. Tapi kurusnya kurus sekali. Ya, kalau kurus standar itu ya biasa. Tapi kalau kurus sekali, maka ini tidak boleh. Nah, jadi ini kita harus perhatikan sebelum kita berkurban. Ya, perhatikan hewan kurbannya yang hendak kita kurbankan. Pilihkan yang terbaik. Karena ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk tanda syukur kita atas karunia Allah selama ini. Sebagai bentuk tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menundukkan hewan-hewan ternak untuk kita nikmati. Ya. Sebagaimana kalau tidak salah di dalam surat Al-Hajj ayat 37, ya, ayat 36, ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqulu minha wa at'imul qani'al mu'tar." Makanlah sebagian dari hewan kurban.
dan berilah orang-orang, dan artinya berilah makan dari hewan kurban tersebut kepada orang-orang yang dia tidak meminta-minta. Al-qani itu kan orang yang mencukupkan diri, ya. Qanaah, yang dia tidak mau meminta-minta, bukan pengemis. Wal mu'tar, orang-orang yang meminta-minta, pengemis. Jadi orang fakir miskin. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Demikianlah kami tundukkan hewan-hewan itu supaya kalian itu bersyukur. Jadi di antara bentuk tanda kita bersyukur kepada Allah adalah mengalirkan darah hewan kurban tersebut sebagai bentuk rasa syukur kita atas keagungan Allah Subhanahu wa taala yang bisa menundukkan hewan. Hewan sebesar itu bisa dikendalikan, kemudian bisa dimanfaatkan dagingnya. Kemudian perhatikan juga yang ketiga tentang usianya, di mana Nabi SAW la tadbahu illa musinnatan. Janganlah kalian menyembelih hewan kurban melainkan yang sudah musinnah. Musinnah itu yang sudah tanggal giginya. Baik itu kambing, baik itu sapi, baik itu unta. Illa an ya'sura 'alaikum fatadbahu jad'atan minadh-dha'ni. Kecuali jika kalian tidak mendapati hewan yang sudah tanggal giginya. Yes, sudah tanggal, sudah ganti gigi. Maka boleh yang di bawahnya. Boleh. Dan musinnah ini biasanya standarnya pakai tahun. Dan itu rata-rata tidak meleset jauh. Kalau kambing sudah berusia setahun, maka dia akan poel. Sudah ganti gigi. Maka illa musinnatan, kalau kambing berarti sudah berumur setahun. Kalau tidak ingin ragu-ragu ya kita harus pastikan giginya sudah poel. Berarti dia sudah lewat setahun. Kalau sapi sudah berumur 2 tahun, itu musinnah, itu standar sapi. Kalau unta berusia 5 tahun masuk ke tahun yang ke-6, itu biasanya sudah ganti gigi. Ya, itu yang saya perhatikan langsung karena saya punya kambing, Pak. Jadi saya perhatikan beberapa kali seperti itu dan itu tepat, ya, akurat. Maka perkataan Nabi la tadbahu illa musinnatan, janganlah kalian berkurban menyembelih hewan kurban melainkan yang sudah musinnah, itu sudah tanggal, sudah ganti giginya. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga adalah waktu menyembelih, ya, waktu menyembelih. Dan ini sudah umum lah, kita sudah mengetahuinya, yaitu jangan sampai disembelih sebelum sholat Id. Barang siapa yang menyembelihnya sebelum sholat Id itu hanya dinilai sedekah biasa, tentu pahalanya berbeda. Waman dabaha ba'da sholati faqad tamma nusukuhu. Barang siapa yang menyembelihnya setelah sholat Id, maka itu sesuai dengan sunnah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, dan itu pahalanya adalah pahala berkurban, bukan pahala sedekah biasa. Kemudian setelah itu yang harus kita perhatikan adalah tentang tata cara menyembelihnya, ya, tentang tata cara menyembelih. Yang pertama, ya, kalau di antara kita ada yang berkurban, ya, maka yang pertama disunnahkan dan saya anjurkan, sembelihlah sendiri, jangan diwakilkan. Artinya kalau kita punya kelapangan setiap tahun, kita harus punya keberanian untuk melatih diri kita bisa menyembelihnya. Kalau tahun ini belum berani menyembelih, maka kita punya waktu 1 tahun untuk belajar. Asah mentalnya, siapkan tenaganya, belajar metodenya untuk menyembelih. Kenapa? Karena ini sunnah dari Nabi SAW. Meskipun hukum mewakilkan itu boleh, ya. Tapi karena ini kurban dari kita, maka usahakan kita yang menyembelih. Sapi kon gede banget, nggak apa-apa. Kita harus belajar, harus bisa. Ya, latihanlah potong gedebok dulu gitu ya, nggak apa-apa. Tahu gedebok, Pak? Pohon pisang gitu, dilatih dulu gitu ya. Nah, yang pertama hadis dari Anas bin Malik, dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 kambing kibas yang warnanya putih ada hitamnya. Fara'aituhu wadi'an qadamahu ala sifahihima. Nah, ini disebutkan di antara metode menyembelihnya.
Nabi meletakkan salah satu kakinya di atas pundak, ya, punggung hewan tersebut, hewan kurban tersebut. Yusammi wa yukabbir, membaca bismillah, kemudian membaca Allahu Akbar. Fadabahahuma biyadihi, lalu menyembelih dengan tangannya sendiri. Nah, yang sudah niat kurban, bismillah, saya harus menyembelihnya sendiri, ya. Kalau laki-laki, ibu-ibu yang nggak mungkin pegang itunya juga udah jerit nantinya. Yang laki-laki, maunya yang laki-laki, bismillah, sembelihlah sendiri, ya. Karena ini sunnah dari Nabi SAW. Kalau perempuan sepertinya, ya meskipun boleh tapi tidak umum, ya, tidak umum. Karena dia biasanya tidak tega melihat darah yang begitu banyak atau melihat ada potongan leher di sini, ya, karena tidak terbiasa. Nah, yang laki-laki usahakan menyembelihnya sendiri karena ini sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian yang perlu diperhatikan ketika dia sudah berusaha untuk menjadi penyembelihnya, sunnah yang harus diperhatikan ketika menyembelihnya adalah tidurkan hewan kurban itu dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik, dengan cara yang paling menyenangkan untuk hewan kurban, ya, paling menyenangkan. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Allah itu menetapkan kebaikan pada semuanya, semua hal. Bahkan Nabi mengatakan, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Maka dalam Islam itu tidak boleh mutilasi, ya. Sekalipun seseorang itu melakukan perbuatan jarimah, kejahatan yang wajib kena hukuman had, yang hukumannya harus dibunuh, tidak boleh dipotong-potong, ya, dipenggal saja itu sekali. Jika kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Sekalipun dalam perang tidak boleh dimutilasi. Kalau sudah mati tinggalkan, tidak boleh dipotong-potong kemudian organnya, tidak boleh. Itu dalam Islam. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum safratahu wal yurih dzabihatahu. Tajamkan pisaunya dan buatlah sembelihan tersebut, hewan tersebut senyaman mungkin. Ya, senyaman mungkin. Artinya kita harus mengcover semua metode. Artinya metode yang terbaik berarti sudah disebutkan dalam hadis ini, fal yurih dzabihatahu. Buatlah senyaman mungkin hewan kurban tersebut. Artinya mau dirobohkan, sekarang kan banyak metode gimana cara merobohkan sapi yang badannya segede itu gitu kan. Pakai tali atau pakai apa gitu kan. Jangan sampai kemudian sapinya dirubuhkan di sini, tempat penyembelihannya di sana, berjarak 10 meter, ditarik-tarik, digeret-geret. Nah itu enggak, fal yurih dzabihatahu, tidak membuat nyaman sapinya. Jadi sebisa mungkin dekatkan jatuh di situ, disembelih di situ supaya tidak ditarik-tarik. Nah, artinya metode-metode penyembelihan itu masuk dalam makna ini, ya. Kita kembangkan sendiri. Kita kemudian cari metode yang terbaik yang membuat senyaman mungkin hewan sembelihan itu disembelih. Nah, setelah dirobohkan, maka hadapkan ke arah kiblat. Nah, jadi kita buatkan penempatan untuk mengikat kakinya, mengikat kemudian kaki depan, kaki belakang, lalu yang lainnya mengikat bagian ini tali yang ada di mukanya. Maka posisikan dalam posisi yang sudah nanti menghadap ke arah kiblat. Ya. Jadi ini berdasarkan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Jabir ibn Abdullah. Dzabahan Nabi SAW, Nabi SAW yaumad dzabhi, menyembelih pada hari raya kurban, kabsyaini aqranaini amlahaini mujiaini, menyembelih 2 ekor kambing gibas yang bertanduk besar, berwarna putih ada hitamnya. Falamma wajjahahuma, kemudian Nabi tatkala menghadapkan kedua kambing tersebut, maksudnya menghadapkan kemana? Menghadapkan ke arah kiblat. Ya.
Karena di dalam sholat kita kan ada bacaan yang mirip dengan bacaan ini di dalam doa iftitah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, itu ya. Nah, ketika Nabi SAW sudah meletakkan atau merobohkan kambing tersebut, menidurkan ke arah kiblat, Nabi membaca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard ala millati Ibrahim hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Baru membaca Allahumma minka walaka wa an Muhammadin wa ummatihi bismillahi Allahu akbar. Yang sudah punya niat kurban, sudah ada hewan kurbannya, atau sudah membayar ke panitia kurban, hafalkan ini. Saya sembelih sendiri, hafalkan bacaan ini, ya Pak. Ora apal-apal kau wis 3 dina 4 dina. Baca, enggak apa-apa, bawa tulisan kertas gini. Bismillah ya. Setelah pegang goloknya, kemudian baca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Lalu kemudian Allahumma minka walaka Allahumma taqabbal min. Baca bismillah, Allahu akbar. Selesai, Pak. Ya, gampang gitu ya. Tadi sudah diarahkan ke arah kiblat, ya. Kakinya sudah naik ke kaki kanan, jangan 2 kaki. 2 kaki berarti hewan kurbannya diinjak. Artinya kenapa yang satu menginjak ke arah kanan ini kayak kuda-kuda? Ya, karena nanti ada proses berontaknya itu. Ya, supaya lebih tamakun hewan kurbannya, lebih tidak berontak, jadi tangan kita nggak terlalu bergeser. Nah, itu hikmah daripada Nabi itu meletakkan kaki kanan di salah satu pundak hewan kurbannya, sapi ataupun kambing, diletakkan aja, diinjek gini ya, nggak apa-apa ya. Kemudian setelah itu ya, jangan lupa ini ya, jangan lupa yaitu mana tadi ini, itu tadi bacaannya ya. Bacaannya jangan lupa untuk membaca bismillahi Allahu akbar Allahumma hadza minka walaka Allahumma taqabbal minni. Itu kalau yang berkurban sendiri ya. Kalau untuk mewakilkan ya Allahumma taqabbal min fulan Allahumma hadza minka walaka Allahumma taqabbal min fulan. Lalu kemudian yang perlu diperhatikan adalah mana hadisnya ini? Ya, sedikit lagi ini. Enggak ketemu hadisnya. Tadi ada. Intinya yang selanjutnya yang harus diperhatikan adalah karena sudah kita robohkan, ya, sudah kita tidurkan mengarah ke arah kiblat, kaki kita sudah naik, kemudian goloknya atau pisau sembelihnya itu kita jangan sampai kita merobohkan atau apa sambil pegang pisau-pisaunya kayak gitu, ya. Itu kata Umar bin Al-Khattab kalau tidak salah, aturidu antumita mautataini, apakah hendak engkau membunuh dia selama 2 kali, gitu ya. Artinya kita simpan dulu. Kalau memang belum siap, betul-betul belum siap untuk disembelih, jangan dilepas ini dulu ya, goloknya. Dia masih di dalam ininya, bajunya. Jangan dikeluarkan dulu. Nah, kalau sudah siap, sudah tenang, kemudian baru dikeluarkan. Termasuk mengasahnya. Tidak boleh di depannya ada hewan kurban kita mengasah serak itu nggak boleh ya, tidak boleh dari Nabi SAW. Saya lupa tadi hadisnya halaman berapa di sini ya, itu ada hadisnya. Kemudian kalau di sini ada beberapa, di satu lokasi yang luas ada beberapa hewan kurban, maka tutupi ya. Jadi ada ruang khusus untuk menyembelihan, maka ditutupi dari hewan kurban yang lain, misalkan pakai terpal, kalau enggak ya dibatasi dengan apalah, ruangan apa gitu, sehingga sampai tidak terlihat.
Jangan sampai hewan yang masih hidup melihat hewan yang sedang disembelih. Itu jangan sampai. Ya sebisa mungkin ditutupi dengan terpal, ya dengan kain atau apa ditutupin. Kemudian itu termasuk di antara falyurih dzabihatahu, membuat nyaman hewan kurban yang sedang disembelih maupun yang hendak akan disembelih. Yang tidak boleh lupa adalah ketika sudah roboh itu, tenangkan diri kita, lalu kemudian tenangkan hewan kurban tersebut. Tunggu dulu sampai napasnya. Coba perhatikan ketika tarik napas, keluar napas, tarik napas, keluar napas. Kalau dia sudah tenang, tidak ada berontak-berontak kakinya, baru kita mulai membaca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh dan seterusnya sampai bismillah Allahu akbar Allahumma hadza minka walaka Allahumma taqabbal minni, baru kita sembelih. Setajam mungkin pisaunya dan sebisa mungkin sekali korokan, ya, selesai. Dan insya Allah kalau sudah terbiasa itu tidak akan mengalami kesulitan. Dan sebisa mungkin saya anjurkan untuk menyembelihnya sendiri, belajar. Apalagi kalau kita punya kelapangan setiap tahun, maka jangan sampai kita wakilkan ke orang lain. Mau sapi, mau kambing, saya yang nyembelih, gitu ya. Karena itu lebih menyempurnakan ibadah kurban kita. Lalu kemudian termasuk setelah selesai itu, setelah disembelih, terpotong, kan ada 2 urat ini, jalan darah kanan kiri, tengah itu jalan napas. Jangan sampai cuma jalan napas yang besar ini kerongkongan terputus, jalan darah tidak terputus. Jadi harus pastikan kanan kiri ini jalan darah terputus, urat nadi kanan kiri yang besar itu. Jadi itu akan kelihatan aliran darah muncrat itu akan kelihatan dari situ darah, ya. Kalau napas dari tengah ini yang paling besar. Nah, setelah selesai maka kemudian biarkan, kalau kambing insya Allah nggak akan berdiri lari, biarkan dia gerak-gerak di situ. Jadi jangan ditahan, ya. Jadi setelah disembelih biarkan, jangan ditahan. Kalau sapi kan lebih besar, dia masih diikat, ya, maka lepaskan saja. Dia nggak akan berdiri karena masih diikat. Biarkan dia gerak-gerak sendiri. Fungsi gerak-gerak ini adalah mempercepat keluarnya darah. Nah, mempercepat keluarnya darah dan akan semakin bersih darah yang keluar dari tubuhnya. Jadi biarkan. Nah, kemudian setelah itu, kalau kambing atau sapi tersebut sudah disembelih, tunggu jangan sampai kita menguliti masih ada geraknya. Jadi pastikan sudah tidak ada gerak dari hewan tersebut baru mulai dikuliti. Jangan sampai kemudian kakinya yang kanan masih krik-krik, kepalanya udah dipotong, itu nggak boleh, ya. Jadi pastikan dulu bahwa hewan kurban tersebut betul-betul mati, sudah tidak ada gerak, tidak ada suara napas dan seterusnya, baru kita mulai mengkuliti. Biasanya kalau mengkuliti kan memotong kepalanya dulu, setelah itu baru kakinya dan seterusnya, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu ya dibagi seperti biasa, disedekahkan, kemudian untuk fakir miskin dihadiahkan boleh, dimakan sendiri juga boleh, lalu kemudian disimpan boleh. Dulu Nabi SAW kuntu nahaitukum an iddikhari luhumul adhahi. Dulu saya pernah mengharamkan atau melarang kalian untuk menyimpan hewan kurban, daging hewan kurban. Tapi sekarang fadakhiruhu ma badalakum, silakan simpan sesuka kalian. Ya, kalau kita punya banyak, simpan nggak apa-apa. Kan nggak setiap hari masak, 1 bulan, sebulan setengah itu masih awet, nggak apa-apa, boleh. Karena dulu Nabi melarangnya itu karena pada masa paceklik. Ya, sekarang ketika nggak ada masa paceklik, Nabi mengatakan fadakhiruhu ma badalakum, silakan simpan. Kalau mungkin nggak langsung dimasak, nggak langsung dimakan, maka silakan disimpan. Hadza wallahu a'lam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tahun ini menjadi tahun kurban yang memberikan manfaat dan berkah yang besar kepada kita, terutama adalah orang-orang yang ada di antara kita yang hendak berkurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga niatnya, memberikan kemudahan untuknya dan melancarkan rezekinya untuk bisa senantiasa berkurban di tahun-tahun berikutnya. Yang kedua, mudah-mudahan yang belum bisa berkurban di antara kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita tahun depan maupun tahun yang akan datang.
Berkurban tidak harus satu awal dari bulan Dzulhijjah harus ada sekian. Kalau bisa, kalau ada niat dari sekarang misalkan menabung dulu, kemudian setiap hari menabung untuk berkurban, insya Allah Allah mudahkan. Nah kalau langsung mengumpulkan banyak kan biasanya agak susah yang tidak terbiasa. Maka bisa dengan menabung, dan hukumnya boleh saja. Silahkan tabung, misalkan dalam 3 tahun baru bisa untuk membeli 1 kambing. Insya Allah niatnya besar sekali karena dia meniatkan untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada kawan-kawan, ada orang-orang yang dia dapat uang THR tahun pertama ditabung, tahun kedua ditabung, tahun ketiga ditabung. Kemudian pas datang tahun keempatnya dibelikan hewan kurban. Itu luar biasa. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh maka akan kami ganjar dia, akan kami mudahkan jalannya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bisa dipahami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.